Pertama terkait 20% anggaran pendidikan, Bu. Kita beberapa bulan yang lalu membahas itu dan Ibu mengatakan akan mengadakan rapat dengan menteri-menteri teknisnya. Harapannya di dalam pembahasan 2026 ini strukturnya sudah berubah. Tidak lagi sama seperti yang biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Bappenas. Khususnya menempatkan sebagian daripada 20% anggaran pendidikan di pembiayaan yang selalu tidak direalisasikan. Sehingga 20% anggaran pendidikan tidak pernah tercapai. Selalu 15, 16, dan seterusnya. Jadi dengan adanya putusan MK itu juga merupakan momentum untuk mereformasi struktur dari 20% anggaran pendidikan. Nah, apakah yang Ibu katakan waktu kita rapat dulu itu sudah benar-benar dirapatkan dengan menteri terkait? Pertanyaannya pada waktu itu adalah berapa sebenarnya anggaran pendidikan kita yang ideal? Apakah anggaran pendidikan kita yang ideal itu telah melampaui 20% anggaran pendidikan APBN atau dia di bawah 20% APBN? Kalau kebutuhan itu di atas dari 20%, selayaknya alokasi yang di pembiayaan dilempar ke belanja. Tidak ditaruh di pembiayaan karena kebutuhannya masih lebih tinggi dari 20%. Kecuali pada satu saat 20% APBN itu sudah di atas dari kebutuhan. Boleh itu ditaruh di pembiayaan untuk mengendalikan defisit lah atau apa. Tapi selama kebutuhan di atas dari 20%, misalnya 20% pendidikan itu nilainya 800, sementara kebutuhan pendidikan kita yang ideal 1000. Ya jangan taruh di bawah dong. 20%-nya ada sebagian yang ditaruh di bawah karena masih kurang. Nah, harapan kita Ibu Menteri sudah mengadakan rapat dengan menteri teknisnya. Kedua, saya baca di buku Kem PPKF, sasaran pembangunan sudah tidak lagi memasukkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan sebagai indikator. Ini apakah ada indikator baru untuk menggantikan ini atau pemerintah sudah tidak lagi menganggap indikator kesejahteraan petani dan nelayan itu penting? Nah, ini saya tidak menemukan di dalam NTP, NTN di buku Kem PPKF maupun di RKP, Pak Menteri. Tidak ada itu, Pak. Apakah ini diganti dengan indikator lain untuk menunjukkan kesejahteraan petani dan nelayan, atau sekarang memang sudah tidak perlu lagi memperhatikan indikator yang terkait dengan kesejahteraan petani dan nelayan? Yang ketiga, tolong slide ditayangkan. Kita selalu bicara pertumbuhan ekonomi. Seolah-olah pertumbuhan ekonomi ini dicapai secara metik gitu. Tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang bekerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu. Di RKP, Pak Menteri, di RKP itu hanya ada dua, Pak, yang dinyatakan secara tegas menjadi tanggung jawab pemerintah, yaitu yang bagian atas itu ada pertanian ya, coba ya, pertanian, kehutanan dan perikanan itu disebutkan targetnya 3,3% disebutkan. Kemudian akomodasi makanan dan minuman disebutkan. Yang lain tidak ada, Pak, di RKP. Apakah yang lain itu dicapai secara metik, tidak ada campur tangan pemerintah, atau bagaimana? Kenapa hanya dua bidang ini yang ada campur tangan pemerintah? Yang secara jelas di dalam RKP disebutkan itu ada targetnya. Kalau ada targetnya kan pemerintah bertanggung jawab artinya. Kenapa yang lain tidak ada di dalam RKP sebagai sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah? Nah, oleh karena itu nanti di dalam panja, Pak, ini tolong kalau memang belum dilengkapi di RKP, dilengkapi. Tapi kalau memang pemerintah mengatakan bahwa yang lain itu tidak ada campur tangan pemerintah, ya nggak apa-apa juga. Kami jadi tahu bahwa pemerintah tidak ada campur tangan di dalam sektor-sektor ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Demikian pimpinan, itu aja masukan untuk nanti menjadi bahan di dalam panja. Terima kasih Pak Dolvi. Dari anggota dan dari pimpinan sudah selesai, saya persilakan Ketua, pertanyaan-pertanyaan. Ketua, Oke. eh, Oh Pak Mekeng. saya bisa serahin ini Ketua. Yang tadi saya. Silakan Pak Mekeng, silakan. Kasih. Dengan senang hati Pak. Dengan senang hati. Diserahkan ke perlu difoto ini. Perlu difoto ya. Ini tanggung jawab konstitusionalnya Pak Mekeng dijalankan dengan baik. Iya. Ada bahan sosialisasi 4 pilar. Sudah menggunakan. Luar biasa. 4 pilar ini. Tadi disampaikan sangat menyentuh sehingga kehilangan kata-kata saya. Tadi silakan kepada Menteri Keuangan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan, Menteri Bappenas juga, Gubernur BI dan Ketua DKOJK. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan dan para anggota atas pertanyaan. Untuk pertanyaan dan mungkin klarifikasi dari Pak Haris Turino PDIP, tadi sebetulnya mengkonfirmasi apa yang sudah kami presentasikan bahwa memang tekanan perekonomian terlihat dan oleh karena itu pemerintah kemudian melakukan beberapa mitigasi seperti tadi disampaikan baik melalui program stimulus 1 dan 2 dan juga tentu akselerasi dari berbagai program-program pemerintah yang sudah ditetapkan. Jadi dalam hal ini Pak Haris moga-moga itu juga bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami tekanan bisa termitigasi. Untuk beberapa estimasi dari penerimaan pajak bea cukai tentu tadi sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Bea dan Cukai. Kami terus akan memonitor penerimaan dan terutama kalau tadi ada aspek-aspek yang harus kita waspadai seperti restitusi ataukah karena ada harga komoditas atau karena aktivitasnya melemah itu yang sedang terus dan Pak Bimo terus melihat dari sisi data. Jadi data juga sangat penting dalam hal ini dan kita juga melakukan joint effort antara pajak, bea cukai dan PNBP. Bapak tadi menanyakan mengenai pendanaan defisit. Pendanaan defisit dalam hal ini selalu kita jaga melalui kombinasi pembiayaan dari sisi penerbitan surat utang. Itu nanti mungkin besok di dalam panja akan ditunjukkan detailnya. Kemudian kita juga bisa melakukan pinjaman dari multilateral, bilateral. Dan kita dalam hal dibutuhkan kita bisa minta penggunaan SAL. Jadi seperti tahun 2025 ini kami sudah meminta izin dari Badan Anggaran untuk penggunaan sisa anggaran lebih 85,6 triliun yang tadi sore juga sudah disetujui. Tentu di dalam pendanaan defisit kita akan terus melihat kondisi dari bond market di dalam negeri dan luar negeri karena itu sangat penting dan juga melakukan pendalaman dari pasar obligasi pemerintah terutama di level retail karena mereka biasanya lebih stabil dan masyarakat kita kalau pegang surat berharga negara dia pegang sampai jatuh tempo jadi tidak menimbulkan gejolak terhadap harga. Tapi saya berterima kasih Bank Indonesia juga turut menjaga yield SBN kita. Kita tadi juga berdiskusi karena menurut kita juga perlu untuk bisa diberikan kesan atau target efisiensi dari harga dari surat berharga negara kita agar perekonomian kita menjadi lebih meningkat secara lebih efisien. Untuk asumsi gross tadi telah saya jelaskan mengenai 5,2 hingga 5,8 dan apa-apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Tentu yang tadi saya sampaikan untuk konsumsi bisa tumbuh di atas 5%, 5,5 seperti yang disampaikan Pak Hanif Dakiri itu konsumsi enggak cuma tergantung bansos tapi harus dari kesempatan kerja. Jadi memang yang disampaikan Pak Hanif tadi mengenai pentingnya
create job dan jobnya itu harus job yang berkualitas karena itu yang akan menentukan tadi kelas menengah yang Bu Anies menyampaikan itu penting sekali. Saya ingin menambahkan sedikit tadi ada pertanyaan Pak Haris mengenai koperasi. Kita sedang mendesain koperasi merah putih agar dari kemampuan pemerintah untuk memberikan backup melalui dana desa sehingga bisa mencegah potensi NPL. Tapi kami sedang berdiskusi dengan kementerian terkait, baik Menteri BUMN dan antara Himbara dan tentu saja dengan Bank Indonesia dan OJK. Untuk Pak Melki, terima kasih Bapak atas tadi yang sangat menyentuh saya. Saya rasa kalau kita bicara tentang kebutuhan dan terutama kualitas dari pendidikan, tadi berbagai kerusakan atau situasi kondisi dari sekolah-sekolah yang masih sangat tidak memadai, itu juga menjadi concern dari Bapak Presiden. Jadi waktu saya pertama kali menjadi Menteri Keuangan di Bapak Prabowo, pertanyaan beliau berapa anggaran untuk rehabilitasi sekolah. Dan saya sampaikan kepada beliau ada yang dibelanjakan melalui pemerintah daerah, ada yang melalui Menteri PUPR, ada yang dari Kementerian Agama langsung. Kemudian instruksi Bapak Presiden adalah karena beliau juga melihat tadi kalau Pak Kamrud menyampaikan beliau mungkin Bapak dan Ibu sekalian lihat beberapa kali Pak Presiden menggunakan contoh ada sekolah yang dekat Hambalang yang beliau lihat ternyata sudah diperbaiki tapi tidak terdeliver dengan baik. Ada faktor kapasitas, ada faktor tata kelola. Sehingga kemudian Presiden memutuskan untuk seluruh dana rehabilitasi sekolah itu kemudian di-centralize agar kita bisa melihat secara langsung dan memonitor kemajuan berapa target sekolahnya dan bagaimana mereka akan diperbaiki. Itu concern yang dari Bapak Presiden untuk afirmasi terhadap daerah-daerah termasuk NTT tadi dan Ibu mengenai kalau afirmasi dari anak-anak tadi untuk mereka mendapatkan beasiswa, kita mengidentifikasikan berdasarkan program-program seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Kuliah. Jadi anak-anak yang memang dari keluarga tidak mampu harus bisa tetap meneruskan sekolah. Kalau afirmasi dari sisi beberapa kesempatan, kami memahami seperti dari mulai penerimaan di PKN STAN atau LPDP, kita memberikan afirmasi Indonesia Timur diberikan blok sehingga dia tidak outcompete dengan daerah Jawa atau bagian barat. Itu kita lakukan untuk Papua, Maluku, dan NTT. Kita bahkan memberikan suatu jatah khusus. Untuk LPDP juga kita lakukan seperti itu, Pak. Mengenai anggaran pendidikan secara total, saya ingin sampaikan Pak Melki, seperti yang tadi Bapak sampaikan di dalam PP 48 2008, anggaran pendidikan kedinasan tidak termasuk dalam anggaran pendidikan. Jadi 700 tadi itu tidak termasuk anggaran kedinasan. Tidak termasuk dalam perhitungan 20%. Jadi memang mereka masuk di dalam anggaran dari kementerian seperti yang Pak Melki sampaikan. Mengenai desain dari belanja pendidikan ini terus terang termasuk yang menjadi perhatian Presiden Prabowo karena Bapak Presiden kan sekarang melihat kepada intervensi-intervensi langsung di daerah-daerah kemiskinan. Makanya dibuatkan sekolah rakyat dan perbaikan. Jadi kalau dari sisi intervensi di daerah, pimpinan. Ya. Interupsi Pak Ketua. Silakan Pak Dolvin. Bu Menteri, saya mau klarifikasi Bu. Saya baru dapat dokumennya dari Lapsem. Coba ditayangkan tentang 20% anggaran pendidikan. Nah ini yang melalui kementerian, kalau bukan kedinasan ini apa ini Bu? kalau di Kementerian Keuangan itu LPDP mungkin Pak ya kalau dimasukkan. Ini Jadi- Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perhubungan, Kesehatan, Kehutanan, dan seterusnya itu apa? Ada sekolah umum di bawah kementerian itu. Kami cek ya Pak ya, tapi kami memang sesuai dengan yang keputusan waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 2008.
kedinasan itu tidak masuk. Nanti kualifikasi dari yang disebut kedinasan dengan yang non kedinasan mungkin kita perlu klarifikasi. Tapi yang disampaikan Pak Dolfi saya memahami karena ada di berbagai KL tadi. Jadi kita perlu Kementerian teliti Sosial lagi. aja sampai hampir 12 triliun lebih. Untuk tahun 2025 Iya. untuk sekolah rakyat nanti Pak mungkin itu masuk. Ya, terus di mana? Banyak sekali tuh Bu. Kementerian Kesehatan, Pekerjaan Umum. Ya nanti tolong dicek Bu, kalau Ibu Kami Bapak akan katakan tidak ada di kedinasan, ini tersebar di berbagai kementerian. Akan lanjut, Bu. Nanti kami akan cek dan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk aspirasi DAK penugasan tentu ini nanti kami akan konsultasikan Pak Melki terutama kepada pemerintah sendiri maupun kepada di dalam di DPR sendiri. Karena ini berarti apakah basisnya komisi ataukah berbasiskan kepada sektoral. Pak Kamru Samad dalam hal ini terima kasih karena lebih banyak kepada Pak OJK, kami kembalikan ke OJK. Dari Nasdem PKB akan mendalami, terima kasih. Untuk Ibu Anis tadi yang kelas menengah, saya rasa ini terus-terusan yang akan kita lihat berdasarkan policy. Kalau policy-policy yang berhubungan dengan hilirisasi itu kenanya nanti adalah pekerja yang di kelas lebih educated. Programnya pemerintah yang lebih labor intensif adalah seperti perbaikan sekolah rakyat itu diupayakan itu dilakukan oleh kontraktor lokal sehingga dia menciptakan tadi pekerjaan yang tadi Pak Hanif juga memberikan perhatian adalah pada kelas menengah. Jadi kita juga Koperasi Merah Putih, KUR yang tadi kita baru diskusikan tadi untuk petani tebu ini semuanya adalah di level yang kelas menengah tadi Bu Anis. Jadi kita juga mencoba untuk mendesain dan mendukung program-program yang dilakukan oleh kementerian terkait di dalam rangka untuk mempertebal kelas menengah atau merecover tadi yang disampaikan kalau mereka mengalami penurunan ke kelompok aspiring middle class untuk bisa kemudian tetap ada di kelas menengah. Untuk Ibu Ani Juliani, Andi Julian. Andi Juliani dari kalau program PSN tadi disampaikan, saya rasa kalau dari saya yang stimulus tentang mobil tadi ya Ibu ya. Yang untuk mobil listrik dan baterai ini memang bagian dari strategi untuk menciptakan hilirisasi, terutama yang berhubungan dengan mineral, strategik mineralnya Indonesia untuk bisa kemudian menciptakan nilai tambah. Jadi salah satu ujungnya dan yang paling highly demanded adalah berhubungan dengan electric vehicle dan industri baterai. Jadi memang untuk stimulus ini kalau dilihat dari yang menikmati siapa menjadi nggak kena karena dia lebih kepada transformasi ekonominya, lebih kepada meng-create industri yang lebih banyak nilai tambahnya. Tapi itu juga akan meng-create growth juga karena value added adalah nilai tambah yang dihitung oleh GDP tersebut. Jadi untuk yang bansos tetap kita perhatikan terutama untuk yang kelompok 40% terbawah. Pak Hanif, kami sih setuju saja Bapak untuk elastisitas dan penciptaan kesempatan kerja. Ini waktu saya diskusi mungkin dengan BPS karena BPS sekarang bukan di Komisi 11 lagi, lebih karena inflasi itu bisa kita monitor rame-rame bareng-bareng dan intensif karena dia high frequent. Datanya memang ada setiap bulan. Dan itu aktif. Employment itu setahu saya nggak ada data bulanan. Dia punyanya adalah Sakernas, jadi 2 kali setahun kalau nggak salah ya. Jadi dia menjadi ini sama seperti kami kesulitan dan saya sudah bicarakan dengan Menteri Dalam Negeri gimana supaya persis yang disampaikan Pak Hanif, intensity dan koordinasi dan kolaborasi yang baik untuk menjaga inflasi rendah itu bisa ditularkan untuk indikator lain. Kalau Pak Hanif bilang employment, saya juga bicara tentang growth dan investasi. Karena investasi, growth, translate-nya kepada kesempatan kerja. Kesulitan paling besar adalah datanya tidak high frequent.
Jadi kalau seperti di Amerika, kita punya baru saja terbit Amerika keluar data off-farm-nya mereka, penciptaannya itu ada bulanan, Pak. Nah, kami nggak punya itu data bulanan itu. Itu yang menyebabkan nanti kalau kita mau bicara, kalau tahunan, ya berarti remedinya nggak bisa secepat inflasi. Inflasi itu kalau begitu ada naik hanya gara-gara cabai, itu kita langsung tahu bisa mengatasinya. Oh, karena beras di satu daerah, gitu, Pak. Jadi memang yang saya tanyakan kepada BPS adalah seberapa mampu kita bisa punya data high frequency untuk kesempatan kerja ini sehingga kita juga bisa memonitor. Tapi dari spirit saya sangat setuju karena ini memang area yang pemerintah juga concern karena kita tidak hanya mengejar sekedar growth. Pak Dolvi, saya mohon maaf kalau NTP NTN tidak, tapi ini masih ada di dalam indikator yang kita monitor. Kalau tidak ada di dalam dokumen nanti saya lihat karena bahkan nilai tukar petani sekarang itu tadi siang baru waktu saya rapat sama Menteri Pertanian 121 Pak, udah jauh di atas yang target kita 110. Jadi kita tetap akan dan menteri-menteri terkait mereka sangat tahu bahwa mereka dimonitor. Jadi untuk NTPN NTN Interupsi bisa Pak Ketua. Iya. Sebelum Silakan, Pak. masuk ke NTN NTP tadi yang mengenai yang disampaikan oleh Pak Hanif yang menurut Ibu kesulitan data dan sebagainya. Kalau di dalam dokumen RKP prioritas nasional 3 itu ada salah satu indikator proporsi penciptaan lapangan kerja formal. Itu bisa. Itu biasanya menggunakan data tahunan Sakernas itu Pak. Makanya nggak bisa high frekuensi seperti inflasi karena keinginan kalau untuk memonitor bulanannya itu nggak mampu. Tahunan bisa Bu. Bisa. Iya. Tidak keluar. Oke. Gitu. Gitu Pak. Lanjut. Untuk yang anggaran pendidikan sehubungan juga dengan hasil dari MK dan juga sekarang karena perhatian Bapak Presiden di bidang pendidikan itu very spesifik Pak Dolvi. Jadi waktu itu beberapa kali saya sudah diskusi dengan beberapa menteri. Untuk kemudian yang pertama menyikapi dari hasil Mahkamah Konstitusi, kemudian aspirasi atau keinginan supaya 20% tidak termasuk below the line. Sebetulnya kalau dari sisi yang disampaikan oleh Pak Dolvi idealnya atau kebutuhan dana pendidikan kita juga akan mencukupi. Tapi kita pasti di satu sisi harus respecting tadi Undang-Undang Dasar Spirit 20% untuk belanja pendidikan. Pada saat yang sama kita juga harus mengelola seluruh APBN dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang juga biasanya mereka semua sama pentingnya juga Pak. Jadi mohon dalam hal ini bukan karena kita dogmatis atau keras kepala tidak mau mengakomodasi seperti yang dikatakan oleh Pak Dolvi, tapi kami diberikan kesempatan untuk bisa mengelola APBN di mana setiap pos itu bisa cukup fleksibel karena APBN memang bergerak terus. Jadi bukan by design kita ingin anggaran pendidikan itu terbelanjakan lebih kecil, tapi ini adalah bagian dari yang sekarang ini kalau part dari big spending di satu sisi dari beberapa item yang merupakan program pemerintah Presiden dalam hal ini, tapi di sisi lain keseluruhan anggaran juga harus kita kelola supaya sustainable. Ini balancing di antara hal tersebut yang harus terus kita lakukan Pak Dolvi. Tapi saya mungkin akan sampaikan begini saja, nanti hasil atau pandangan dari Komisi 11 sama seperti yang waktu itu saya akan koordinasi dan komunikasikan dengan menteri terkait ya dalam hal ini karena seperti Pak Menteri Dikti Saintek ini sekarang juga pegang SMA unggulan, padahal SMA kan harusnya di tempatnya Pak Menteri Dikdasmen. Kemudian sekolah rakyat ada di Kementerian Sosial, padahal itu juga harusnya di bawah Dikdasmen. Jadi memang di antara KL ini Bapak Presiden yang penting siapa yang harus in charge dan kemudian melakukan untuk beberapa program tertentu. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan di dalam cara mengalokasikan anggaran ini yang pasti nanti akan kita capture di dalam definisi dari anggaran pendidikan tersebut. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.